Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya. Cuman kondisinya berbeda ya. Kalau kemarin kita waktunya sore, Iya, kita sekarang ngambil waktu malam. malam. Karena pembahasannya lumayan serem ya. Iya, Tapi nggak serem sih, lebih ke budaya Nusantara. budaya Nusantara, sejarah ya. Iya, Sejarah karena apa ya? Lagi marak-maraknya apa namanya? Cerita-cerita mistis. iya. Oh, di YouTube kan rame cerita-cerita, tapi kebanyakan di gunung sih. Iya, cerita mistis. Mistis di gunung. Cuman kita kayak lebih asiknya ngobrol masalah apa ya, mistis tapi yang sejarah gitu loh. Mitos. Mitos ya kan, asik banget ya. Iya. Orang tua kalau cerita mitos itu wah, Ahlinya ya orang tua. ahlinya orang tua. Kita malah nggak tahu apa-apa. Atau apa-apa, makanya barangkali kita cerita ada masukan ya. Tahu-tahu kita sebagai anak kecil, ya ini jangan ikut deh. Iya. Ini dari peninggalan orang tua dulu. Iya benar. Jangan makan brutu. Cuma makan ya. Jangan disiram kalau malam-malam. Ya itu ada. Jangan potong kuku malam-malam. Nah, nyapu malam-malam. Nah, tahu nggak itu artinya apa? Ya, Ya kayak gitu jenis setahunya gitu. saya itu kalau nyapu malam-malam itu katanya sih buang rezeki mau datang malah disapu gitu. Ya gitu, ada yang mengatakan seperti itu. Kalau yang potong kuku malam, Lah kuku ya nggak bikin tahu, kotor. kurang paham. Apa ini karena gelap, potong jarinya. Sesetan. Seset ya? Bisa jadi ya? Bisa jadi. Sesetan, keperang. Oke. Coba. Saya pengen tahu nih kan. Aduh, ngopi dulu. Mantap. Malam-malam di gunung, kita ngobrolin kayak gini, kopinya panas. Tapi udah dingin. Tapi gak apa-apa. Iya. Coba saya pengen, ya nanti saya cerita juga, cuman saya pengen denger cerita Doro itu, cerita tentang mistis. Coba. Yang mistis ya. Ya, kita apa baru-baru ini kita tengah apa ya? Tak sulit ya. Iya, monggo. Ya, hari-hari ini kita dengar berita-berita apa sih namanya ya, ada yang mengharamkan wayang, mengharamkan ini, katanya budayanya haram ya kan? Oh iya. Yang lagi ramai. Ya, saya kan jelasin tentang apa ya, mitos atau yang mistis, ada mengandung mistisnya di satu daerah. Itu daerah di Jawa Barat. Ya, saya pernah dengar ceritanya di daerah itu yang namanya Ciherang. Ciherang. Ini ada apa? Ada asal muasalnya dari suatu tokoh orang situ, perempuan ini apa ya, punya pekerjaan sebagai penari sinden pakainya kebaya, rambutnya panjang, kayak konde itu kan orang ada zaman dulu kan ya gitu banget. Ya model-model zaman dulu itu ada yang itu namanya ya, sosok perempuan ini namanya Nyairat Nahirang. Makanya daerahnya namanya ya, itu ya? Namanya Ciherang. Itu diambil dari perempuan ini. Iya. Nyairat Nahirang apa ya? Nyairat Nahirang ini punya aktivitas itu, ada kegiatannya itu apa ya? Sering dipanggil. Panggilan. Ada orang nanggap wayang. sinden, nanggap apa ya? Ronggeng. Ini yang berangkat Nyairat Nahirang. Lah, udah bertahun-tahun menjalani kegiatannya. Lah, ketika lagi nari berasik-asik dengan para lelaki kan, dikelilingi laki-laki. Hawa masih aman ya? Aman. Positif ya? Aman. Ya. Terus. Nah, ini Nyairat Nahirang sedang lagi nari, dikerumunin banyak laki-laki. Nah, yang namanya laki-laki ya punya nafsu birahi ya, nafsu manusiawi lah. Iya. Nggak punya apa, dia itu mungkin lagi ke bawa emosi atau saking nafsunya mungkin ya. Nah, ini Nyairat Nahirang dibunuh. Ya, hampir mau dia diperkosa. Diperkosa dulu apa dibunuh dulu? Ya, diperkosa dulu, baru itu bunuh meninggal. Akhirnya dia punya sumpah. Saya bersumpah, anak-anak perempuan setelah saya tidak ada yang tidak boleh
yang berambut panjang. Jadi itu melarang generasi muda, generasi perempuan setelahnya itu berambut panjang. Makanya daerah situ ketika punya anak berambut panjang itu dititipin ke desa sebelah. Karena takutnya kejadian. Iya, kejadian yang enggak. Ya ingat Ingat legenda dulunya itu. Kita boleh melarang mitos ini turun temurun udah ada cerita ini. Sampai sekarang masih di daerah Jawa Barat yang namanya Ciherang itu diambil dari namanya Nyai Ratna Herang. Ngeri sih ya. Ngeri. Artinya ya itu kan katakanlah legenda, cerita legenda mistis juga kan, horor kan, artinya kan dibunuh kan itu. Nah itu ada kejadian ganjal nggak tuh? Yang kapan? Kejadian aneh itu setelah kayak gitu ya itu sih mungkin warga setempat ya mungkin ada sedikit ketakutan punya anak gadis masih perawan, akhirnya mereka rambutnya nggak ada yang panjang. Mungkin kalau ada yang rambutnya panjang mungkin proses pembesaran ini anak-anak ini ketika masa-masa remaja kadang dititipin ke desa sebelah saudaranya gitu. Ngeri. Maksudnya itu ya emang ngeri sih. Emang zaman dulu emang kadang mitos itu bukan hanya sekedar cerita kan, tapi kadang jadi kenyataan gitu. Indah lah itu intinya. Nusantara itu berbagai macam budaya, cerita, ras, suku, adat, dan budaya kan ada semua di Nusantara. Punya berbagai macam kira-kira itu kan biasanya kan kalau ronggeng ya, penari gitu kan, ya kayak yang lagi viral itu film KKN di Desa Penari. Ya. Kan memang terkenal di daerah situ kan, ronggeng, tari-tari. Akhirnya kan banyak kejadian aneh-aneh, nemuin hal-hal yang aneh, kayak kayak nyanyi sendiri, bunyi-bunyi ronggeng, itu sering banget. Dan ini kan daerah dekat dah, kalau sejauh-jauh Jawa Barat, daerah Cinanas, dekat pondok kita, itu hampir setiap malam pasti ada acara gitu. Acara apa? Ronggeng, kalau ada hajatan dan sebagainya. Ronggeng sampai saat ini ya masih ada. Cuman yang ganjilnya itu ya, karena mungkin sering ada acara kayak gitu, diem-diem itu malam-malam kadang merasakan suara kayak gitu, tapi dari datanya nggak ada suaranya, nggak ada bentuknya lagi acara gitu. Dan saya pernah ngerasain. merinding teman-teman. aman. Ya gimana ya, saya pendatang kan, dan memang saya ya alhamdulillah sih masalah penakut nggak terlalu lah. Dibilang penakut ya enggak, dibilang berani ya enggak gitu. Cuman kadang ya namanya manusia kan, harus berani, ada takut gitulah. Cuma memang saya ngerasain jam 2 lah. Pernah itu kan saya pernah ada bukan acara sih, kayak semacam ya acara malam lah, acara malam, saya pulangnya malam. Padahal baru jam 9 itu. Jelas banget. Jelas. Itu acara ronggeng biasanya diadakan malam apa sih? Malam pasti, masih malam. Pertama memang ada acaranya itu. Pernah saya dengar acara, saya datangin memang ada acaranya. Cuman yang bikin aneh, ini acara di mana-mana nih, kalau ada acara itu kan rame nih. Itu sepi bro, sepi. Acara ronggeng sepi, acaranya sepi, orangnya banyak tapi sepi awalnya. Saya ngeliat kok diem doang. Itu udah kendangnya ada komplit, orang-orang banyak yang nonton, cuman hawanya tuh diem aneh gitu. Ya mungkin ada ritual tersendiri kadang gitu. Bisa jadi kayak jaranan. Dengar suara apa tadi? Iya. Astagfirullahaladzim. Wedus. Kayak aungan ya, hampir mirip kayak aungan macan. Itu keren. Apa itu kan di desa ini kan, setian gimana itu kan. Aduh serem sih kalau bahasa gitu mah, karena saya ngerasain juga. Karena ya nggak penakut juga, saya datengin kan, datengin lah, berani itu kan. Makanya di pondokan kadang ada acara cerita malam ya. Itu kan bagus banget menurut saya nih, untuk mental keberanian malam ataupun memang perlu menurut saya. Ya itulah, itu yang masih sampai saat ini saya masih teringat-ingat terus gitu. Tapi alhamdulillah daerah itu sih sekarang sudah banyak yang nanggap acara-acara maulid, hadroh gitu. Cuman ya gitu ya, budaya juga budaya bagus dilestarikan. Jangan sampai budaya kita itu hilang dimakan zaman.
Anak itu kadang miris apalagi gitu. yang sampai dibeli orang luar negeri. Aduh, budaya kita diambil sama orang luar negeri, kita marah-marah, kita tidak terima. Lah Iya, selama ini padahal kita nah ngapain aja gitu. itu kayak wayang kemarin. Wayang, Aduh, reog gitu kan sempat diambil sama negara tetangga. iya angklung, Pak. Keris, Banyak budaya-budaya kayak keris gitu ya Allah. keris ya. Keris ya, bener-bener. Pak, ada yang mengakui loh, daerah Amerika loh. Keris, Mengakui dari sana. mungkin mereka nggak punya budaya. Iya mungkin. Nyuri budaya kita, pengangguran banget. Budaya mereka kan, apa? Apa bupati? Bukan. Bukan bupati itu. Baju kurang bahan. Oh iya. Bodo amat lah. Tapi kira-kira nih, punya cerita mistis sendiri nggak? Coba. Kayak di mana gitu? Ya, apa ya? Cerita mistis gitu ya. Pernah sih. Pernah. Lagi ziarah. Oh ya, gimana? Ziarah. Ziarah di makam wali lah. Ya, dibilang keramat. Makam Mbah Kiai Miftah. Tegal. Ini ya, daerah Tengini. Bukan, Nah, daerah ini apa ya, dekat makam Amangkurat. Kajen. Oh, ini. Sarean. Iya. Itu kan ada gang masuk sana, kalau belok dari sini belok kiri itu masuk gang menuju makam Raden Amangkurat. Ya. Nah, ini apa ya? Sambil jalan masuk gang terus ada pondok pesantren apa namanya saya lupa. Itu makamnya Mbah Kiai Miftah. Mbah Kiai Miftah ini salah satu ulama karismatik, dan ini muridnya Mbah Kiai Hasyim, berjuang bersama Mbah Kiai Hasyim. Dibilang muridnya, mimpin perang daerah sini, perang Tegal, Kabupaten Tegal, Brebes, Malang, itu beliau yang mimpin, Kiai Miftah. Makanya di Kajen saya ziarah. Masya Allah, sama siapa itu? Ya, saya sama teman saya lah, Mantap. Ziarah. Ya, rumah-rumah sih banyak, rumah-rumah ada pesantrennya. Ya, di sampingnya juga ada makam Habib Hasan bin Husain bin Abu Bakar bin Salim. Itu ada makam. Saya ziarah. Ya ada, ya mungkin apa ya, namanya makam keramat kan pasti ya dikelilingi sama makhluk-makhluk gitu kan. Dan kita malah disesatin sama orang-orang yang sama makhluk-makhluk gitu. Kita harus berani aslinya. Yakin ya, benar. Itu memang ujian. Ujian keberanian kan. Terus yang dirasain apa itu? Ya kayak gitu lah. Dengan saya zikir, melantunkan sholawat, ya ada gangguan itu yang membuat kita itu pikirannya itu kayak nggak khusyuk. Ya alhamdulillah nggak ada, sempat ya ada gangguan, tapi saya paksakan tenang khusyuk, tenang. Alhamdulillah saya malah pulang dapat batu. Dapat kiriman? Bukan, batu, bongkahan batu. Tapi nggak saya ambil. Takut ya? Nggak saya ambil ya, karena ya barangkali ada ya. Tapi barangkali itu tanda hadiah dari walinya. Nah mungkin ya bisa jadi. Tapi kan saya apa ya? Ya gimana ya? Dari kecil udah nggak boleh ngambil gitu di kuburan. Iya, di makam. Tapi kalau berbicara tentang kuburan, saya dulu pernah, enggak dulu banget sih ya, belum lama lah. Itu saya pernah ziarah di Mbah Waso Chandra. Memang alhamdulillah saya beberapa kali ziarah itu mengalami kayak gitu, dan itu saya rasakan alhamdulillah. Kenapa? Karena satu, buat iktibar ya, jelas ya, mengingatkan pelajaran. Nah itu pernah pas saya ziarah di makam Mbah Waso Chandra, saya bludak jengkang, terpental. Kenapa? Saya kaget pertamanya kan, pas ngelantun sholawat, pikir ini nggak sengaja, emang nggak tahu kenapa ada apa, saya tiba-tiba terpental, nggak tahu ada yang dorong atau jelas saya terpental. Yang di samping saya kaget, dia kan langsung ikut refleks kan, tas bisa lempar. Kaget itu, aku tuh maghrib mau adzan kan udah gelap kan, maghrib. Luar biasa ya. Mungkin kalau nyenengan dapat batu ya, saya itu nggak dapat itu. Cuman memang ya agak mistis juga sih. Cuman mistis saya itu kerasanya sebuah anugerah, kerasa itu. Nah pas saya pulang, memang saya dikasih banyak orang itu. Ada yang ngasih rokok, ada yang ngasih jajan. Itu nggak disengaja. Temen samping saya itu kaget. Padahal pas ziarah itu saya takut-takutnya. Itu malam-malam.
maghrib. Maghrib. Maghrib pulangnya kan maghrib nih, Hmm. arah pulang ya ziarah sore sampai maghrib. Pulang di jalan ada yang ngasih jajan, tok nasi, tok itu nasi. Kaget saya juga dipanggil, dikasih. Pulang sampai pondok, saya dikasih rokok, kan kaget. Ih, ini yang ziarah sekali aja udah dapat kayak gini kan, apalagi berkali-kali gitu. Iya. Gimana saya rasain, saya cerita ke teman-teman. Itu dia ngerasain nggak? Yang saya itu apa? eh, Kaget itu loh, yang saya apa namanya terpingkal itu. Kenapa ya tadi kan kaget? Iya kenapa sih? Oh, enggak, saya juga ngerasain apa itu. Cuman saya santai, tiba-tiba kayak gitu saya kaget. Nah, tapi nggak tahu yang jelas ada apa yang datang atau kerasukan sih enggak, cuman ada yang datang dan seakan-akan ngabani gitu loh, hadir gitu loh, saya rasain gitu. Dan kaget juga itu pulang-pulang kok dapat banyak makan, dapat banyak ini kan rezeki itu kan. Saya kaget, teman saya juga kaget. Ih, hebat ya, jadi hebatin cuman ya itu memang rezeki dari Allah ya jelas itu. Cuman perantaranya yang ngasih-ngasih itu. Pernah di situ ada. Terus juga pernah ziarah di daerah Sawangan, makam Mbah Muhammad bin Anas. Saya ziarah belum masuk, baru di pintu ada bau wangi. Saya ingat-ingat wanginya, saya cium-cium teman, maksudnya bukan cium teman, apa ya, ngirup lah apa minyak wangi teman, baunya gimana, nggak ada yang sama. Saya tanya-tanya, itu memang kalau di makom terus nyium bau wangi selepet kilat, kalbarki kalau bahasanya, kalbarki seperti kilat, itu tanda nyambut, itu ulama nyambut kehadirannya itu disetujui dan bahkan hadir rawuh. Saya kaget berapa kali. Terus pernah di Mbah Muhammad bin Hadun Laren, saya juga kaget juga di situ, nangis itu saya. Ya Allah, memang itu buat mengingat banget sih. Yang jelas yang lebih awas itu kan orang yang sudah nggak ada. Iya. Kalau kayak dengan lihat saya kelihatan biasa kan, tapi kalau yang udah nggak ada jelas awas. Makanya kita kalau kemana-mana di daerah itu harus Al-Fatihah, permisi gitu. Ya kan, makanya ada istilah, bukan dalam Quran dijelaskan wasal ahli Korea, wasal ahli Korea, itu karena untuk apa namanya, eh, salam, uluk salam ke yang daerah situ berapa. Dan ada juga daerah Paguyangan Kretek, itu candi, dan candi namanya Candi Susukan. Nah itu induknya di sini, Candi Pakuan. Kayak alas-alas itu ya. Alas. Persis modelnya. Jadi memang induk, dua-duanya itu saling berkesinambungan, nyambung. Dan itu juga iya sama. Saya degelak juga gitu. Ziarah di makam itu ada makam ulama membesar lah, sama Mbah Mas Tuki itu ya banyak lah yang saya rasakan beberapa, dan termasuk di ini tadi yang kita ziarah sore, Pak Salim. Pertama saya ke situ memang hawa itu badan kayak sakit itu, ada yang apa namanya, kayak ya bukan nyakitin, cuman nusuk gitu. Ya kan kaget, takut kan, lara kan, dadanya sakit, lara kan. Takut teman-teman. Ini tanda ya, mungkin pengingat kita juga lagi pengingat. diuji dulu sementara ya, karena baru pertama kali. Setelah itu kan biasa aja. Ya banyak lah kalau cerita ziarah ya, ya serem juga sih, cuman ya asik gitu loh. Dunia malam itu kan asik. Dunia malam kita santri kan di makom, beda dunia malam mereka kan. Terus ada lagi nggak cerita kira-kira? Desa saya kan, tahu nggak desa saya? Ya. Di sebelah barat desa saya lah, dekat sawah, dekat sungai, itu ada makam. Iya. Apa ya istilahnya, sesepuh desa lah. Ini ya, tokoh masyarakat ya. Iya. Dia meninggal di situlah karena sesepuh apa desa. ya? Meninggal di situ mungkin karena dengar-dengar sih katanya dibunuh. Tapi itu makam-makam keramat. Keramat juga. Keramat dulu itu berbagai macam, dari berbagai macam daerah, dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, itu pada berdatangan ke daerah situ. Ya niat mereka ya dibilang nggak baik lah, karena minta pesugihan, minta kesaktian. di sini banyak sama gitu. Gimana? Pangkuan sama susukan Itu ada yang mengatakan di bawah candi itu banyak permata, pusaka ya, pusaka misalnya gitu ya, berlian, tapi kan nggak kelihatan. Iya. Cuman takut lah. Itu
dari berbagai macam daerah situ nyari apa ya, nyari apa, pesugihan, nyari apa, kesaktian. Ya, ada yang sampai bilang katanya dengar mau ngambil masang Siliwangi. Masa? Iya, harus apa ya, Tirakat. harus tirakat dulu ada sampai hari tirakat, dari tirakat bukannya pakai cabe, makan cabe. Ada tetang Tidur di makamnya. ya di situ Hmm. nyepi di situ. Ada tamu, ya tamu ini apa ya istilahnya, dekat rumah saya lah. Ya yang kenalin tangga saya, yang kenalin orang ini ke makam itu. Iya. Dia kan sampai sekarang orangnya kaya kaya raya, Oh, masa? usahanya lancar. setiap Makanya setelah ya, itu banyak yang setiap tahun dia pulang ke rumah saya, ke desa saya, nyebar uang bukan di desa tapi di tempat itu, tempat dia dapat jimat, Oh. tempat dia dapat apa ya, Sampai sekarang masih kayak gitu. masih nggak tahu sampai sekarang mah kayaknya mungkin nitipin lah amal nih ke sana. Tapi apa ya, seiring berjalannya waktu, apa ya, dulu itu ya kan kita denger yang namanya denger ninja Yeah. ninja kan, Oh iya, ninja. ninja sumur pada diracun. Hmm. Nah, setelah jadian itu berkurang, Uh, pendatang berkurang, malah hampir nggak ada sampai sekarang gitu. oh, tahu Karena nggak? Iya. karena apa ya, zaman dulu kan banyak sumur diracun, sumur kasih racun. Berarti nggak cuma daerah Genangan ya. Di sini ya iya sama dulu. Ninja. Saya baca ya di ensiklopedia cerita-cerita. Itu memang ninja memang gencar di Indonesia. Kan ada yang mengatakan ninja itu kan orang jadi-jadian lah. Lagi-lagi ada di sini, tiba-tiba udah di sana, makanya namanya ninja. Tahu kita kan Ninja Hattori gitu ya. Cuma memang ngeri juga sih. Dulu kan nyerangnya kelihatannya ya, yang tersebar itu kan nyerang ulama kiai. Dan memang iya, bahkan ya, ya Allah, awalnya sih memang diam-diam ninja datang ke rumah, bunuh orang sampai ada yang digantungin, sampai nih ada yang di jalan kepala kiai digantungin. Sadis. Dan itu kan terjadi ketika Orde Baru, perpindahan Presiden Soeharto kan. Banyak kejadian Ada yang mengatakan politik lah, ada yang ini. Cuman kan sampai detik ini belum terpecahkan tuh Mas. Kalau alam ya. Tahu ini nggak Alas Roban di Semarang? Iya mungkin Kendal. Iya, Anda kan sering bolak-balik Wirawiri. Ya. sana Jawa Saya kemarin Tengah. lewat itu ya, Iya. udah lama sih. Sekarang ada tol, masih lewatin nggak sih sekarang? Lewatin. Masih Orang babat bukit. Bukit dibelah. Walaupun udah ada tol tapi tetap lewat. Oh, lewat. Serem gitu. Itu kan tempat pembuangan mayat. Oh. Dulu zamannya ya Orde Baru itu. Ya lewat tol ada yang memang lewat jalan biasa juga. Itu pembuangan mayat, teman-teman. Mirsa. Itu tempat pembuangan mayat. Itu zaman dulu tuh waktu Orde Baru itu bukan, ya Allah, maaf. Bukan Orde Baru, itu zaman penjajahan. Penjajahan. Yang apa ya? Jalan apa? Anyar dari namanya tol apa? Jalan Trans apa? Jawa ya. Bukan Trans Jawa. Jalan raya lah. Oh, Pantura. Pantura. Itu kan Romusa kerja paksa. Asli jalan itu kan jadi karena Romusa kerja paksa Jepang, dan itu zaman dulu banyak mayat yang dibuang di situ. Banyak mayat yang dibuang di situ. Buang. Sampai sekarang ya katanya setiap malam setiap orang-orang lewat situ katanya merasakan hal-hal ganjil. Lah ditambah ketika Orde Baru itu banyak namanya Petrus itu apa? Penembak misterius itu. Penembak pas lagi lewat banyak nembak. Iya, penembak misterius. Sumpah ada orang zaman dulu itu zaman-zamannya Orde Baru itu kita pakai tato, rambutnya merah. Ya, dikira preman langsung dibunuh dari jarak jauh, tembak. Orang pakai apa, rambut panjang aja di cari. Beruntung kita hidup sampai sekarang nggak gitulah. Itu namanya Petrus, penembak misterius itu. Di sini ada. Di mana? Daerah Cilibur ini bawah di sungai. Namanya Benda itu tempat pembuangan mayat. Memang mistis, kalau lewat situ kadang motor mati, kadang ada daerah sini. Di sini kan bukan pusat buat ini markasnya LDII apa? Bukan LDI, DITI. Ya Allah, maaf. Darul Islam Tentara
Indonesia. Tani. Mm-mm. Mohon maaf itu. Banyak lah TI. Serem sih kalau mau cerita kayak gini. Ya di apa ya, desa saya juga ada sih kebun, ya kebun dekat kebun saya lah, ya kebun sampingnya ada pohon asam besar banget, pohon asam besar banget, di sampingnya ada apa ya, DI, itu kuburan DI. Oh, Kuburan DI yang dibunuh sama orang setempat, oh, kakek saya, uas saya oh, kan, pernah ceritain. paman saya ketika nyari air kalau malam-malam buat ngairin sawah, Gelap. nah, iya itu, Iya. lihat di samping pohon asam besar itu ada orang pakai Tentara. tentara, pakai apa, bajunya baju tentara, Iya. tentara zaman empat dulu lah, seragam TI pakai senjata. Ya orang situ udah gak heran, oh ini TI mayatnya yang di situ. Nah, sekarang Langsung merinding, Pak. Tapi emang mistis ya zaman dulu ya. Kalau sekarang sih ya, aduh, zaman TikTok ya sekarang mah ya, mencerita kayak gitu ya jarang menemukan gitu loh. Hal-hal misterius sih. Padahal itu pembelajaran banget loh. Karena kita cuma belajar sejarah Indonesia kan. Ya berkat Belanda menjajah kita, memang kita pelajaran sejarah jadi banyak. Tapi katanya dengar-dengar minta maaf, siapa, duta-duta Belanda itu minta maaf sekarang sama Indonesia adalah menjajah. Kenapa nggak dari dulu? Aduh, itulah Indonesia. ya mungkin segitu dulu ya pembicaraan kita pada malam hari ini ya. Iya. Semoga sih jadi pelajaran buat kita semuanya, buat kedepannya. Jangan lupakan sejarah, ya kan? Karena Jas kita merah, jas merah. kata Bung Karno itu jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah, betul. Katanya kan bangsa yang hebat itu bangsa yang tidak melupakan pendahulu-pendahulunya, tahu sejarah bangsa itu Iya, tersebut. benar. Ya, makan. Ya, siap. Apalagi Jawa kan. Jawa itu kan terkenal yang namanya cerita-cerita kayak gitu kan. Ya. Emang kita berkah banget di hidup zaman sekarang di daerah sini ya. Ya artinya buat pembelajaran, buat ini emang luar biasa. Ya mungkin cukup sekian ya. Nanti kita lanjut obrolan karena malam ini khusus acara untuk mistis. Ya kan? Ya nggak sih? Ya agak sedikit hujan juga nih. Ya. Terima kasih. Mohon maaf. Sampai jumpa. Selamat malam dan salam dari Doro Podcast. Saya Muhammad Iqbal Akrom. Saya Rindu Setiawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.